Masyhur ya Nabi nanti nyembelih wedhus kali ke sebelah jambak, yang satu kangge keluarganya, yang satu dari semua umatnya yang tidak mampu napa korban. Iku jenenge apa? Dokha napa? An ummati. Lane rasa kuat korban mesti dikandani kanjeng Nabi, paham? Fa inna nabi dokha napa? An ummati. Jadi sing kuat di korban dhewe, sing ra kuat minangka wis tau dikorban napa? Wa kafaro. Lan bayar kafaro sapa Nabi an ummati sang umat Nabi bisa bebil jima iklan sebab jima. Mesti jima'i umatiku fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Sama nek musuh mengikuti terangaken. Dados iki penting sangat ya dados. Pertama secara kaidah fikih begini. Jadi kalau menyebut angka itu tidak mengikat. Menyebut angka itu jadi zikrul adat. Ini ku laisa ya fi hasrin. Jadi menyebut adat itu bukan berarti membatasi. Karena nyebut adat itu hanya untuk yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Jadi kemungkinannya dua, yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Tentu keramatnya Nabi itu ribuan. Tapi kenapa di sini disebut 5? Karena ini supaya yang mendesak diingat atau yang mudah diingat. Itu kaidah. Sehingga dalam disiplin ilmu usul fikih, kalau misalnya Kanjeng Nabi kadang menghentikan gini ya, siapa saja yang sholat 5 waktu maka dia masuk surga. Tentu maknanya ya sholat 5 waktu dan tidak zina, tidak mengkafirkan orang mukmin, tidak mendolimi orang lain. Tapi Nabi tidak membuat sekian catatan, cukup menyebut siapa saja yang sholat 5 waktu. Karena adat yang disebut di situ tidak harus mewakili semua catatan, tapi itu yang pokok. Sehingga nggak bisa terus sampai berkeyakinan Nabi itu mau di 5 keramat. Terus dari inna woha akramana Nabi Muhammadin biqomsin apa? Karamat itu salah. Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan. Muhammadan itu kan nama ya. Rungokno ben sampean kulino roh bahasa Arab. Muhammadan itu nama sangka madina Muhammada yuhamidu tahmidan apa? Hamada yuhamidu tahmidan. Terus berarti sim fa'ile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun ini rumono. Benar jadi pemimpin Islam iso sorok. Ora bengak-bengok tok ora iso sorok. Bahaya ini wah. Bahayanya begini karena rumono ya. Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafadz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli itu diharapkan baik. Kenapa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan harto, nak menusukkan banyak apa? Harto, jenenge bagus, mungkin kelakuannya apik, jadi kelakuannya bagus. Paling gak ning pondok ora ana iki lah diceluk Gus-gus. Jenenge napa? Itu kan kalau dikonco Kebumen jenenge iku Agus, iku bapake iku dendam zaman mondok iku tak celuk Gus. Awas anakku tak jalano Agus. Dadi ora anak kiai lah diceluk. Jadi ojo ditambahi, ra ditambahi diceluk tambahane Agus tok. Ben mau ndak mau celuk Gus. Ya. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus harto, terus gede, terus yang angel yaitu bejo itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Nah kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi dawadatihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammad dan orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Rongono ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu ya, alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah,
Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Mananya Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rungono. Nah karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, rungono ya. Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang kodimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad. Tapi ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya terpuji. Karena nabi termasuk jenis alam mangkul, alam mangkul. Kali-kali ngaji nahu, si benro, bentong. Nah ini penting karena ini persyaratan jadi ulama. Persyaratan jadi ulama. Orang-orang ini kita syaratul ulama, ini panggung, terus maca ini, penampilan ini, terus intonasi suara ini. Itu jenis wong lomba, paham gitu. Syarat ulama ya alim mana? Syarat ulama yo alim. Syarat wong lomba dan penampilan. Nah ini penting saya utarakan. Nah, gue mau berngaji ki alim tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing ra alim. Nah, karena nama ini nama Manggol, ngono ya. Jeling ya. Nama Manggol. Maka namanya Nabi itu bisa banyak. Sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusarul anbiya tahta qadrami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang nabi nanti dikirim di bawah benderaku. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal manfi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Sampean ini selain binama kan jenenge muta'alim kan, belajar. Terus ya itu sudah muta'alim, terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk buju, ngaji, penghindar, Semua itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu. Syiar Islam, makanya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Jadi di hatinya mungkin ya ono niat bergawe pintu umroh. Mungkin di hatinya ono niat pengen mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini. Sebetulnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutaghayir wa kullu mutaghayir hadis. Tapi bisa saja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi al-maksiyat terus ingin menampilkan ketaatan, ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Akib, Nawaha, Hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manakib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim, karena Nabi juga disifati Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walasen umat disebut rauf. Banyak kasihnya disebut rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq. Siapa yang enggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki, Al-Wahhab. Ya memang Allah memberi. Al-Hadi, memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenis Sartono, tenang saja. Jenis Bagio ya tenang saja. Nah aku sudah di kiai, terus banyak orang ngaji kamu, jenis Syekh.
Karena pengajar kiai itu. Ya sudah gak masalah, nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang, karena nanti tetap ada tambahan-tambahan. Ya misalnya jenengam itu, ya wow, misalnya jenengam Sartono bawa Kijo, terus tapi ternyata dia hafal Quran alim, nanti dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah. Teko, jadi jeneng kampungannya hilang, loh. Tapi nak jenengam Arab wapi. Ya, tapi jebule kelakuan era karuan. Qadir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuan kok ngono ku piye. Padahal jenenge lho Qadir. Qadir aslinya apik, duplikate wa alam. Nah, makanya saya itu berpendapat, ini rungokno tenang ya. Nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk insun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad, orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu selalu ngomong ujub. Iya, tuh calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kita lah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa, misalnya kan ya. Yang satu ya gitu. Kan akhirnya muji Allah, dan ini enggak muji dirinya sendiri. Kan pusing jadinya. Semua kiai itu andai kan eling Allah itu rano ujub, rano pemuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Yang belajar gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala kabur karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Semua Indonesia begini karena saya. Sing sitok sing tukang kritik tanpa tak ingatkan nggak tahu. Presiden juga tahu apa, dia tahunya setelah baca buku saya. Kan kok saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pangeran Rawana seperti itu. Yang ngono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania, keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim yang gak kumo luhur. Karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah, itu namanya Ahmadu. Makanya setiap Nabi pidato mesti fahamidallah bima wa ahlu. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan kasih hidayah, kalau enggak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mana kita sebenarnya nak sembuh swargo yang ngaji tentang murid ini. Kau sebenarnya wiridane bodoh. Mana dilatih saya itu. Dan insya Allah sebenarnya aram swargo lari. Mereka wiridan yang saya ajarkan itu nggak bisa dibaca di neraka. Dan saya memang nggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridannya ahli swargo. Aku raro malaikat itu posisinya saya gitu loh sini, semua seneng raro. Kemungkinannya sini, gayanya kayak ahli swargo itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin dalam malaikat khas itu capopo gitu ya. Atau kemungkinan dia senang dianggap pelatihan. Calon ahli surga maka latihannya ya gaya ahli surga kayak pramuka lah sudah latihan dulu. Karena nanti di surga lihat wiridannya tadi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, Cung mau alhamdulillah kamu baca. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Terus tahlilan teman. Maksudnya asli tahlilan asli orang karena orderan pitung pinane mayit asli. Mau jadi sensitif kok. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya?
Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya ora kepen tahlil diundang terus. Makanya aku ambek sing kritik tahlil ada setuju, ngeling pangeran wong tadi diundang. Ambek sing kritik tahlil aku yo kudu guru, wong wiridan dikritik kuwi lha. Cara kuwi wis biasa, waras biasa. Mestine yo isin to. Kan ada di kiai kok tahlilan ning gone tangga pitung dina gedhe-gedhe tenanan ibu nangis. Mestine isin ki tau ngono tenan tau ora ning omah. Ngono bedak ono order. Bareng sing udang ngomlarat anggap sithik-sithik, bareng sing sugih semangat. Iku apa-apaan. Sing kritik ya padha dhewe, ora dangdutan, ora gaplenan, ora dugem kok di kritik. Memang iki dilapatno kalimat to. Wis biasa wae cara kulo. Kulo ketemu ngritik tahlil bolak-balik. Soro kulo kesadat muni serana sunah Nabi rono bingus, ora ono hadis. Ya aku mending aku ya wis kowe ngritik ngono iku ya ora ono hadis. Nabi ora ngajari. Nabi ora ngajari cangkem elek. Terus mau ora hadis bae lah wis iki udah kantor. Model takwa ngono iku ya ora ajarane Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan bedak wong muda ki ora ajarane Nabi. Nabi wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pas iku diundang wong yang akhirnya wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pengirat. Tapi kan gak nah ana orderan kok prospek yo tenanan. Nah diundang wong sugih penampilan. Kan diundang wong melarat terus tangi turu gak salin santai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no, ana-ana. Mana mau malaikat sing yudo ora-ora. Wah, jadi kalau ngajak ke penjaga, selalu diguyu malaikat serasa. Ya, kalau sering macam, nabi pengiran tangan ngarep muara tuh macam. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, gua sering serbanan, tapi pas sampai pengiran maman, sampai ada serasa. Kalau beberapa kali sholat sampai pengiran, kayak nggak serbanan, sampai pengiran, sampai pergi gua. Tapi suatu saat mungkin aku tua menowo, tapi kemungkinan itu kecil, tapi ya mungkin. Jadi jelas kalau sering nabi pengiran tuh nggak sering. Sering kalau saya aduh saya sholat di nabi pengiran ya asik. Saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu sesuatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Taala bisa disebut apa? Allah Ta'ala wa sama maknanya itu luhur, paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena Malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya Anal Mahi Alladzi yamhubi al-kufra. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Ada terus angker wong kafir mbok pateni. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh satunya wis mati se. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditekdir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak-anak Sumanto gak apa-apa, suruh aja ngajar ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab ihya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terku. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nantok namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena
Mbok jeneng ya mau gaya-gayanan to. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya Quran, Ghazali. Tapi kelakuannya belas gak Ghazali. Ya seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahuddin Naksabandi, nama saya Bahuddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madzhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya Kudus namanya Asnawi. Pak alim tenang. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang nggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak, yang asli waras, tentu yang asli waras. Yang mulai duplikatnya yang waras ya banyak, yang nggak waras ya banyak. Lalu aku mangkal be Mustafa, jadi Mustafa itu rada kurang ajar kan. Mustafa itu alam lakok, orang yang dipilih itu jeneng Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liane ya KW-KW ini ya. Di ono sing apik, ono sing ya. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu nggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Lalu kalau nanti dendam, bagaimana ini kok masalahnya itu dok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mangkel ya, akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, ini tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu nggak terima, apa? Nggak terima. Tapi masalahnya sing nyata tuh niatnya ya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe terima misalnya wong jenenge Abdul Qadir Jilani itu boleh ngamen gedaan. Jajal. Iku idolamu Sultanul Auliya duplikatnya men apa? Gedaan. Iki rido. Jawab, narido kok bangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampeyan husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya ya benal khok bal putih ya ana senenge ya ana gedhinge barno ra wis. Ya sudah seperti angge konco dhisik kaji muen ora pati paham. Saiki dadi kiai. Iku anake jenengan sapa? Tom Badawi. Gara-gara ning muen ana ulama jenenge Tom Badawi. Jare Gus jenenge kok asik, apik ora ono kebar. Iku jenenge ulama, ulama non Arab. Jenenge napa? Tom Badawi. Sak anak jenenge tangga-tangga. Jeneng kok ngono kok. Padahal ning muen ada nama itu. Tom Badawi. Orang Indonesia itu Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli ciro asap. Qurtubi itu ahli tafsir. Ini gitu kan? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilah Jawa jadi Seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang ngarangnya anak itu marganya Sato. Karena ilah Jawa jadi Seto. Wah itu di daerah saya banyak wali Seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi diwocok. Jadi ini cerita ya. Jadi saya ulang biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran maknanya bacaan. Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabullah karena memang tulisan. Kata banyak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kita. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa? Mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu sembaroi. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya. Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya api. Nak mlebu ya kebangetan. Mulanya nak ngombenin rokok ya banyu molak-malik, magunane panas banyu ora molak-malik. Ya normal. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Nah, sekarang banyak orang nggak senang ngaji tapi senang Islam, sunnah Rasul. Itu keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya tentu.